Halo semua, buat teman-teman yang belum pernah nonton vlog di Last Day, perkenalkan saya Irsad, Android developer di Last Day yang kurang lebih sudah 4-5 tahun bekerja sebagai programmer atau spesifik di Android developer gitu. Dan pada video vlog kali ini, sama seperti video biasanya, saya ingin share pengalaman saya pribadi gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman memang baru akan mulai karir atau masih belajar saat ini ya, mungkin pengalaman ini bisa teman-teman alamin, bisa juga enggak gitu. Karena ini spesifik ngambil dari cerita saya pribadi aja. Dan pada vlog kali ini yang akan saya bagikan adalah mungkin lebih ke ekspektasi gitu. Dulu waktu saya belajar sebagai programmer itu yang saya bayangkan apa, dan setelah bekerja sebagai programmer ternyata yang kejadian ada beberapa yang sama dan ada beberapa yang berbeda gitu. Dan apa aja hal tersebut saya akan share menjadi 3 poin aja. Jadi seharusnya vlog ini nggak lama gitu, harusnya cepat aja. Dan kita langsung mulai aja dari yang pertama. Yang pertama kita akan ngomongin tentang portofolio gitu. Portofolio itu adalah aplikasi yang kamu buat atau yang saya juga buat pada saat itu gitu. Dan ketika kita mau belajar menjadi seorang programmer gitu, pasti kita terpakunya di aplikasi gitu atau di program atau di spesifik di bahasa pemrograman gitu, dan kita ngebayangin itu adalah portofolio kita. Tapi sebenarnya itu nggak 100% benar, tapi juga nggak salah gitu. Ketika saya sudah mulai bekerja dan mulai pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bertemu dengan programmer-programmer lainnya gitu, terus saya juga pindah kerja juga, terus kemudian saya juga sempat nyoba sebagai freelancer dan yang lain sebagainya. Akhirnya cara pandang saya terhadap portofolio itu berubah, dan mungkin hal tersebut bisa teman-teman pahami di awal biar nggak terlalu fokus sama portofolio itu adalah apa yang ada di komputer kita. Ternyata nggak cuman itu aja gitu. Jadi pada akhirnya saya baru mengerti bahwa portofolio itu adalah apapun yang kamu lakukan sebelum bertemu dengan kesempatan pekerjaan yang baru, atau sebuah kesempatan untuk pindah kerja, atau sebuah kesempatan untuk mulai sebagai seorang freelancer yang bisa kita kerjakan di malam hari atau di waktu weekend. Jadi sebenarnya portofolio mungkin benar gitu apa yang ada di laptop kita. Tapi ketika kita bertemu orang lain, terus menjalin sebuah community, networking, terus kita saling saling bertukar nomor handphone gitu, nomor WhatsApp, dan masuk ke grup gitu. Mungkin nggak semuanya kita dapat, tapi ya itu juga adalah portofolio yang sedang kita bangun. Ya sama seperti kita membangun portofolio ya kan, nggak semua bisa orang itu tertarik gitu. Ketika kita ketemu orang di luar ya nggak semua akan cocok sama kita gitu, dan kita hanya perlu menunggu kapan momen itu terjadi gitu. Kapan tiba-tiba ada chat, ada WA, atau ada telepon ke kita menawarkan sebuah pekerjaan atau menawarkan kesempatan karir yang lebih baik daripada tempat kita pada saat itu. Jadi portofolio itu yang kita pikirkan sekarang itu mungkin sebuah aplikasi, mungkin bisa diluasin lagi gitu. Dulu saya nggak ngebayangin bahwa Last Day apa yang saya buat, entah channel YouTube ataupun kursus saya di Udemy, itu bisa mempertemukan dengan ya cukup banyak orang yang terutama yang ada di sekitar saya sekarang, dan juga bisa mengenalkan dengan orang-orang yang ada di internet yang ada di dunia tersebut gitu, dan juga bertemu dengan teman-teman baru dan banyak hal lainnya gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mulai start portofolio ya buatlah dengan baik apa yang ingin teman-teman bangun, entah di sosial media, entah di repository project, entah dari sikap kita bertemu orang lain, dan jalinlah komunikasi itu sesuai dengan apa yang kita pengen ke depannya gitu. Tidak hanya terpaku pada sebuah aplikasi atau apa yang ada di dalam komputer kita gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah yang kita bayangin ketika belajar biasanya kan semakin jago membuat aplikasi gitu, masa depan karir akan semakin cerah gitu. Jadi kalau belajar programming itu kan susah ya. Maksudnya saya juga bisa bilang itu susah, atau buat saya mungkin bisa susah banget gitu. Jadi menurut saya itu apa yang kita kerjakan pada saat itu adalah hal yang sulit. Karena itu adalah hal yang sulit, maka mungkin kita bagian dari orang yang terpilih gitu. Jadi semakin jago kita membuat aplikasi tersebut ya,
kita bisa bayangin gitu, oh ternyata masa depan kita mungkin bisa akan lebih cerah gitu kalau kita sudah jago banget. Mungkin sekarang saya lagi belajar, kita coba menghibur diri, gimana cara kita menghibur diri gitu. Terus kemudian kita ngebayangin masa depan karir kita akan cerah kalau kita semakin banyak membuat aplikasi atau membuat project atau membuat fitur-fitur yang modern, yang kekinian gitu, dan ya pekerjaan kita akan baik-baik aja. Tapi sebenarnya kalau kita lebarin lagi nih, sama seperti yang pertama, kita lebarin lagi, pada intinya adalah programmer itu adalah sebuah profesi pekerjaan atau ya kita bekerja gitu. Dan selayaknya pekerjaan, maka programmer pun sama dengan pekerjaan lainnya gitu. Kalau kita kerja di perusahaan, kita memiliki rekan kerja, kita memiliki atasan gitu. Kita akan dibangun dalam sebuah budaya perusahaan yang kita harus melakukan apa di sana, dan ya kita tidak tidak mau ya kita harus beradaptasi ke sana gitu. Kalau kita pernah memiliki background pekerjaan sebelumnya, mungkin akan sedikit membantu ya. Tapi kalau enggak, kadang kita itu kayak masih kaku gitu. Kayak apa ya? Kayak masih kebawa apa yang pernah kita lakukan setiap harinya. Sama mungkin mirip-mirip dengan anak sekolah yang lulus terus masuk ke kampus gitu. Kampus kan proses pendewasaan gitu. Tapi kadang kan kayak aura anak-anaknya itu kebawa gitu. Nah, sebenarnya pekerjaan juga sama. Dan yang namanya pekerjaan ya akan terus menjadi sebuah pekerjaan gitu. Kita harus tahu cara menghormati orang, harus tahu respect gitu, harus tahu etika, siapa atasan kita, siapa yang perlu kita hormati, dan bagaimana kita bersikap. Terus kemudian menjalin komunikasi gitu. Apa sebenarnya obstacle yang terjadi antar tim gitu, dan apa yang kita bisa kontribusikan ke sana. Kapan kita harus menolak lembur, dan kapan lembur tersebut memang sebuah responsibility bahwa ya kita memang turut ingin membangun sebuah perusahaan bersama tim tersebut. Nah, kita harus tahu gitu. Dan semakin jago kita membuat aplikasi yang nggak ada implementasinya ke arah situ gitu. Sedangkan ya untuk menjadi berkarir yang lebih baik menurut saya gitu, yaitu semua adalah satu kesatuan gitu. Satu kesatuan antara sikap kita, antara cara pandang kita dengan skill kita itu dijadiin jadi satu, dan mungkin karir kita akan bisa lebih baik ke depannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin terlalu fokus sama membuat aplikasi, terus kita akhirnya menyepelekan hal lain gitu. Pada akhirnya kita akan sadar bahwa semua yang kita lakukan, semua pekerjaan orang lain, apa yang orang lain layanan kasih pengen lebih baik ke kita, dan kita juga harus melakukan hal yang sama untuk menemukan karir yang lebih baik berikutnya gitu. Ya intinya adalah ya pekerjaan adalah pekerjaan gitu, entah itu programmer atau yang lainnya gitu ya. Kemudian yang terakhir, jadi cukup 3 aja. Dulu waktu saya belajar tuh kayak susah banget. Tadi udah cerita di poin 2 ya. Di poin 3 sama juga kita akan ngebahas tentang kesusahan seorang programmer gitu. Belajarnya sulit karena bagi saya sendiri dulu itu karena memang nggak ada background komputer sebelumnya, bahkan tidak memiliki komputer. Jadi antara belajar programming dan mengoperasikan komputer dulu saya startnya bareng tuh. Jadi mungkin saya nggak bisa bilang sulit, tapi sangat sulit pada saat itu. Dan yang saya bayangin pada saat itu adalah ketika ini semua selesai gitu, atau saya bekerja sebagai programmer, ya mungkin semua kesulitan itu udah beres gitu, dan ya kita bisa hidup sama seperti orang pada umumnya gitu. Tapi ternyata setelah 4-5 tahun berlalu dan bagaimana saya melihat programming itu sulit di awalnya saja dulunya gitu, ternyata itu semua adalah hal yang ya akan terus kita alami gitu. Jadi belajar programming itu sulit di awal gitu, enggak juga ya. Belajar programming itu akan terus sulit gitu, dan kesulitan kita itu akan terus berkembang ya. Mungkin tidak hanya dari skill kita menyelesaikan masalah, tapi juga kayak tuntutan sosial seorang programmer dan bagaimana kita melihat programmer yang lebih sukses gitu. Terus kemudian kita mencoba untuk freelancer, kenapa susah gitu. Akhirnya kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin memberikan vibes negatif gitu. Akhirnya sama-sama ngomongin mau sampai kapan kita akan menjadi programmer. Saya kira itu semua adalah satu kesatuan dalam kita belajar programming. Karena selama kita belajar programming ya, selama kita bekerja sebagai programmer ya kita akan terus belajar programming gitu. Karena teknologi terus berubah, maka
mungkin nggak ada ya pekerjaan sebagai programmer. Ya selama kita menjadi seorang programmer ya kita sebenarnya juga seorang pembelajar, dan tingkat kesulitan kita itu tidak hanya tentang programmer, tapi bagaimana kita masuk ke dunia tersebut, ke dunia programming, ke lingkungan software developer dan lain sebagainya gitu, dan banyak hal gitu. Nah, sampai sekarang itu hal tersebut masih sesuatu yang sulit. Jadi kalau teman-teman merasa sulit di awal, kalau menurut saya sih jangan dibayangin itu adalah proses awal. Ya, untuk seterusnya kita akan mengalami hal tersebut gitu. Jadi yang perlu kita latih adalah bagaimana hal sulit tersebut membiasakan diri kita gitu. Kita akan harus siap terbiasa dengan situasi tersebut, siap dengan tekanan, siap dengan deadline, dan siap dengan banyak tuntutan hal lainnya yang akan terjadi ketika kita sudah bekerja, apalagi naik karir yang awalnya junior menjadi senior, terus kemudian masuk ke manajerial dan lain-lain sebagainya gitu. Itu akan terus menjadi sesuatu yang sulit selama kita menjalani ini semua gitu. Jadi jangan bayangin akan mudah, tapi ya bayangin aja kita memang akan terbiasa gitu mengalami hal-hal seperti ini. Mungkin itu dia 3 poin yang bisa saya share tentang programmer yang sedang belajar dan programmer yang sedang bekerja. Jika teman-teman punya pengalaman lain, apa yang dulunya itu kayak kebayangnya A, ternyata yang kejadian B gitu, bisa tambahkan di kolom komentar. Saya Irsad dari Last Day. Sampai ketemu di video vlog berikutnya.